Nama saya Niputu Dewi Sandra, saya taruna dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nama saya Angga, profesi pegawai. Perkenalkan, saya Durin, saya seorang PNS di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, saya pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara terutama di sekolah. Itu sejak SD maupun hingga kuliah sekarang. Sudah. Sering banget untuk mendengar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Karena waktu itu sempat jadi mata pelajaran juga waktu sekolah dan waktu ikut diklat-diklat juga sering banget ada materi itu. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri serta lingkungannya, baik itu secara geografis, sosial maupun budaya. Hal ini berarti menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan. Sedangkan bela negara menurut saya adalah rasa kecintaan dari diri kita terhadap negara Indonesia dan merupakan suatu kewajiban diri untuk melaksanakan kegiatan bela negara dengan penuh tanggung jawab serta memiliki rasa rela berkorban untuk negara. Kalau nggak salah, ya wawasan tentang menjadi warga suatu bangsa. Biasanya wawasan kebangsaan dan bela negara itu nggak bisa dipisahkan. Kalau menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan untuk bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara secara bertanggung jawab dan mempertahankan keutuhan negara. Menurut saya, pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting dalam kehidupan, karena hal-hal tersebut bisa kita terapkan mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Kita juga dapat memposisikan diri kita di lingkungan serta dapat menumbuhkan rasa tenggang rasa maupun toleransi yang tinggi. Penting banget untuk memahami wawasan kebangsaan dan bela negara karena menurut saya pribadi wawasan kebangsaan dan bela negara itu berperan banget dalam pembentukan karakter generasi bangsa, terutama anak mudanya, untuk punya rasa nasionalisme dan patriotisme. Tanpa pemahaman itu, pastinya kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan selaras dengan yang seharusnya. Menurut saya, memakai helm saat berkendara itu merupakan salah satu bentuk bela negara karena di situ kita berarti sudah mentaati peraturan yang telah berlaku dan juga kita mencintai diri kita dalam artian kita ingin tetap dalam keadaan selamat. Jadi kita memakai helm. Iya dong, kan pakai helm artinya sama saja taat peraturan negara. Pakai helm dan mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara menurut saya adalah salah satu bentuk ikut berpartisipasi bela negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, hak warga negara dilindungi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, perihal kewajiban juga demikian. Keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu diselaraskan demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Di negara kita, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara dalam hal ini adalah pengendara bermotor, yaitu untuk memakai helm. Jadi sudah pasti kalau memakai helm saat berkendara motor adalah salah satu bentuk bela negara. Aksi bela negara yang pernah saya lakukan yaitu mulai dari hal kecil dengan menerapkan
protokol kesehatan, kemudian mentaati peraturan yang berlaku baik itu saat sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap berbagai keragaman di lingkungan sekitar, baik itu perbedaan agama, suku, ras maupun budaya. Kemudian tepat waktu, jujur, dan disiplin. Menjaga keamanan lingkungan kantor. Pembelaan negara tentunya dapat direalisasikan tidak saja melalui mengangkat senjata, akan tetapi salah satunya dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi kita. Di sini saya bekerja sebagai ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bertugas untuk menghimpun penerimaan demi kelangsungan negara. Keterlibatan saya terlepas dari profesi juga sebagai warga negara yang membayar pajak dari pajak penghasilan yang saya terima. Pembayaran pajak juga merupakan usaha bela negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Pada masa pandemi ini, kegiatan bela negara yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga bisa melaksanakan vaksin yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan imunitas kita dan rakyat Indonesia. Kemudian dapat dilakukan juga dengan membantu warga sekitar yang mengalami kesusahan di masa pandemi ini. Ya ikuti peraturan pemerintah. Kalau misalnya disuruh vaksin ya vaksin, kalau disuruh PPKM ya diikuti, seperti itu. Sederhana sih untuk membela negara di masa pandemi ini. Bisa dimulai dari menaati himbauan dan peraturan pemerintah, menerapkan prokes 5M 3T, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Untuk 3T-nya sendiri adalah testing, tracing, dan treatment. Menurut saya, kesadaran warga terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara di masa pandemi ini di lingkungan sekitar saya sudah baik, di mana mereka mematuhi berbagai peraturan yang ada yang telah ditetapkan pemerintah selama masa pandemi, dan juga mereka sebagian telah melakukan ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang mengalami kesusahan saat masa pandemi. Bagus sih. Semua pegawai kantor sini selalu taat sama prokes. Untuk kesadaran bela negara dalam kondisi pandemi di lingkungan saya sudah cukup aware dengan situasi ini. Pastinya usaha untuk mengakhiri pandemi COVID-19 kan adalah usaha kita bersama. Jadi semua harus gotong royong, saling bantu, saling mengingatkan. Seperti di lingkungan kantor saya sendiri menerapkan prokes yang cukup ketat dan membantu serta memfasilitasi pegawai yang terpapar COVID-19. Harapan saya untuk masyarakat yang belum memahami tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, saya harap ditumbuhkan lagi rasa kecintaannya. Dengan rasa kecintaan itu berarti kita peduli, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga maupun masyarakat sekitar. Dan itu juga akan menimbulkan kesatuan dan persatuan yang semakin erat. Dijalani saja. Kan kalau Indonesia maju, rakyatnya juga senang toh. Harapan saya untuk masyarakat yang belum sadar bela negara di masa pandemi adalah tolong untuk tidak egois. Kita tidak bisa mengakhiri pandemi ini jika masing-masing dari individu tidak mau bekerja sama. Kelalaian kita bisa membahayakan orang lain, bahkan nyawa tidak terselamatkan. Makin besar dampaknya, negara sudah banyak sekali merugi.
Jadi berharapnya agar masyarakat bisa bareng-bareng menuntaskan COVID-19 ini, gotong royong bisa dimulai dari diri sendiri untuk patuh prokes agar tidak ada korban lagi. Ekonomi kembali membaik dan Indonesia kita juga bisa segera pulih. Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa bela negara dan wawasan kebangsaan merupakan suatu kesatuan dan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya wawasan kebangsaan dan kesadaran akan bela negara, dapat membuat generasi bangsa menjadi lebih sadar dan cinta akan tanah air. Salah satu bentuk bela negara yang sederhana ialah mematuhi peraturan yang ada, seperti memakai helm saat hendak berkendara. Contoh lainnya yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Di era pandemi seperti sekarang ini, dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan juga merupakan salah satu bentuk bela negara. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 adalah musuh kita bersama. Ditambah banyaknya varian baru yang membuat semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu mematuhi protokol kesehatan dan membentuk herd immunity agar kita dapat memerangi virus COVID-19 ini dan Indonesia bisa pulih seperti sedia kala.